warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Hidayah, NPM 1822044, kelas 42 Prodi Teknologi Pendidikan Kutas, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang keterampilan dasar mengajar, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan cara atau teknik keterampilan dasar dalam mengajar bagi guru atau pendidik. Video ini dibuat dalam bentuk pengumpulan tugas pada mata kuliah pembelajaran TIK di SLTP dan SLTA. Dosen pengampunya yaitu Ibu Sulianingsi MPD. Nah, sebelum kita simak video cara atau teknik keterampilan dasar dalam mengajar, sebaiknya di-subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pada mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran informatika. Sebelum kita mulai mata pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan mengabsen dulu ada yang hadir atau tidak hadir. Moga hadir semua di kelas ini ya. Syukurlah semuanya hadir di kelas Ibu ini pada mata pelajaran informatika. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita akan mengingat kembali materi sebelumnya yang kita pelajari kemarin. Apakah masih ada yang ingat atau bisa menjelaskan sedikit tentang materi kemarin? Materinya itu yaitu tentang software, hardware, dan brandware. Cukup pengertiannya dan intinya saja. Apa ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit. Bahwa hardware itu berupa perangkat keras yang bisa kita jumpai, bisa berupa monitor atau komputer, CPU, keyboard, dan mouse. Sedangkan software yaitu sistem atau perangkat lunak, yaitu berupa sistem operasi seperti Windows. Ada juga sistem aplikasi seperti Word dan banyak aplikasi lagi yang lainnya. Dan kemudian brandware itu adalah user atau pengguna seperti kita yang menggunakan komputer atau laptop. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang topologi dan jenis jaringan komputer. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Minggu kemarin kita telah membahas materi tentang hardware, software, maupun brandware. Kemudian hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Pertama, Ibu akan menjelaskan dulu tentang topologi, kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Topologi itu untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Dalam topologi juga ada berbagai macam topologi. Pertama, topologi bus, kedua, topologi star, ketiga, topologi ring, keempat, topologi mesh, dan kelima, topologi tree. Ibu akan menjelaskan topologi bus dulu. Topologi bus itu di mana komputer terhubung satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan diakhiri dengan satu terminator. Kedua, topologi star, yaitu memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Node tersebut langsung terhubung ke hub. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring ini memiliki performance tinggi. Jaringan ini juga membutuhkan bandwidth untuk fitur yang lebih sensitif seperti video dan audio. Topologi ring ini juga dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Nah, bentuk jaringan topologi ini nih berbentuk lingkaran atau biasa disebut orang dengan topologi cincin. Kemudian topologi mesh.
Topologi mesh ini topologi gabungan dari topologi star dan ring. Nah, topologi ini yaitu suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Kemudian topologi tree. Topologi tree ini gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya dengan menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa jaringan atau beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang lebih rendah. Nah, itulah penjelasan tentang topologi. Selanjutnya tentang jenis-jenis jaringan komputer. Ibu akan menjelaskan dulu jaringan komputer itu apa. Jaringan komputer itu adalah perangkat yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Itulah yang disebut dengan jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer juga ada beberapa macam. Pertama, LAN, kedua MAN, WAN, PAN, CAN, internet, dan VPN. Tapi Ibu akan menjelaskan hanya sedikit tentang pengetahuan atau informasi yang Ibu tahu mengenai LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, dan internet atau dan juga VPN. Kalau LAN itu tuh merupakan jaringan milik pribadi. Dia hanya memberikan atau berbagi data hanya dengan sekitarnya saja. Karena LAN itu biasa disebut dengan local area network. Sedangkan MAN itu jaringan yang biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN, tapi jaringan ini hanya mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga yang terdapat dalam area satu kota. Kemudian WAN ini mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara dan bahkan benua. Kemudian PAN itu tuh Person Area Network. PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih luas seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Kemudian CAN itu Campus Area Network. Nah, CAN ini hanya dicakup dalam wilayah kampus atau sekitar kampus. Kemudian internet itu biasanya yang digunakan beberapa orang untuk terhubung ke jaringan agar berkomunikasi dengan orang lain secara langsung, atau biasanya orang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan. Misalnya internet tuh seperti buka Google atau Chrome. Masih banyak lagi yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah jaringan internet. Kemudian VPN itu benarnya itu tuh solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. VPN itu karena virtual private network, seperti transmisi data, digunakan untuk transmisi data. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau mungkin bagi murid-murid belum jelas dengan penjelasan Ibu, bisa cari informasinya ke internet atau buku perpustakaan, dan bisa pinjam ke teman atau bertanya dengan Ibu juga boleh. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian mungkin selanjutnya ada juga jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel itu tuh misalnya orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat di dalam mobil atau pesawat. Nah,
Jaring tanpa kabel ini biasanya kita banyak jumpai seperti wireless. Nah, yang wireless ini nih bisa kita lihat menggunakan hotspot dari HP hotspot ke HP lain seperti itu. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya. Mungkin ada yang belum jelas dengan penjelasan Ibu, silakan bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya, berarti sudah paham ya dengan penjelasan Ibu. Oke. Nah, kita tadi kan membahas topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Ibu akan memperlihatkan bagaimana bentuk topologi, macam-macam topologi. Nah, seperti ini. Ini topologi bus. Nah, topologi bus. Ini klien ke-1, ini klien kedua, dan ini klien ketiga, klien keempat, dan klien kelima. Ini terminatornya. Bisa dilihat di situ. Kan diakhiri dengan satu terminator. Ini servernya. Kemudian topologi star. Lihat topologi star. Topologi star ini berbentuk bintang kan? Nah, topologi star. Ini langsung terhubung, komputernya langsung terhubung secara langsung ke hub. Kemudian topologi ring. Nah, lihat bentuknya seperti cincin. Oleh karena itu disebut dengan topologi ring. Ini servernya. Ini klien 1, klien kedua, klien ketiga, dan klien 4. Lihat bentuknya seperti cincin. Selanjutnya topologi mesh. Memang agak mirip dengan topologi star, tapi ini karena topologi mesh ini kan gabungan dari topologi star dan topologi ring. Ini servernya terhubung, klien 1 terhubung ke server, klien keempat begitu terhubung, semuanya terhubung ke server. Kemudian topologi tree. Nah, topologi tree ini seperti biasanya Ibu ketahui, itu topologi tree ini suka disebut dengan topologi pohon karena bentuknya seperti pohon. Ini server, ini switch atau hub, menggunakan beberapa banyak hub. Tuh, ini klien pertama, dan ini klien 2, klien 3, klien 4, klien 5, klien 6, klien banyak sekali sesuai dengan hub yang digunakan. Oke, itulah penjelasan atau materi yang kita bahas hari ini. Sudah Ibu tunjukkan gambarnya. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang belum mengerti atau ingin bertanya kepada Ibu? Silakan. Ibu akan memberi kesempatan untuk bertanya. Bagi yang tidak mengerti, baiklah, bagus sekali untuk pertanyaannya, yaitu apa pengertian dari hub. Hub itu untuk menghubungkan komputer ke jaringan dengan jumlah klien yang lebih dari 2. Apakah kamu sudah mengerti yang bertanya? Sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Sebutkan beberapa jenis jaringan komputer, minimal 3. Bu mintanya 3 saja ya. Oke. Jenis-jenis jaringan komputer itu yang Ibu minta hanya 3, yaitu tentang LAN, MAN, WAN, bisa juga
sebutkan semuanya juga boleh. Selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi, apa itu jaringan komputer? Silakan dijelaskan bagi yang bisa. Baiklah, jaringan komputer itu adalah dua komputer atau lebih yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, Ibu tadi kan sudah bertanya dan ada yang menjawab. Menjawab itu akan Ibu kasih nilai plus dengan tambahan poin 10. Nia dan Rara dapat poin 10. Oke. Dan juga bagi yang tidak mendapatkan nilai plus, jangan berkecil hati. Untuk minggu depan juga bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, perbanyaklah menjawab pertanyaan dari Ibu agar mendapatkan nilai plus. Dan juga untuk yang ribut, Ibu akan kasih hukuman, yaitu buat tugas makalah. Dari nilai plus tadi itu bisa menjadi nilai tambahan kalian untuk semester nanti. Ibu senang kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan jangan sungkan untuk bertanya bila belum ada yang mengerti. Silakan bertanya dengan Ibu atau langsung bertanya dengan temannya jika belum mengerti, oke? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kita sudah membahas tentang topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Bagi yang belum jelas, bisa tanya ke Ibu langsung, atau bisa lewat chat, atau langsung ke rumah Ibu, boleh juga. Atau bisa juga mencari sumber informasinya dari buku, bertanya dengan teman, atau dari perpustakaan juga boleh. Pinjam buku ke perpustakaan, atau pinjam kepada Ibu juga boleh pinjam bukunya ya. Oke, untuk semua murid diharapkan untuk diam, harap jangan ribut. Nanti siapa yang ribut, Ibu akan memberikan tugas yang lebih banyak kalau ribut ya. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu akan membagi kelompok. Dalam kelas ini Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 orang. Untuk materinya yaitu kelompok 1, cari kekurangan dan kelebihan topologi bus. Kelompok kedua, cari juga kekurangan dan kelebihan topologi star. Dan kelompok 3, cari juga kekurangan dan kelebihan topologi ring. Selanjutnya kelompok 4, cari kekurangan dan kelebihan topologi mesh. Dan untuk kelompok 5, cari juga kekurangan dan kelebihan topologi tree. Nah, untuk kelompok ini kita akan diskusikan minggu depan. Setiap kelompok Ibu akan beri waktu 15 menit dari 5 kelompok ini. Dan silakan jelaskan atau diskusikan materi tersebut, simpulkan dan jelaskan informasi yang kalian dapat mengenai kekurangan dan kelebihan dari topologi tersebut. Bisa saat diskusi nanti kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, misalnya kelompok 1 maju, kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok 1. Dan selanjutnya seperti itu, kelompok 2 maju dan kelompok lainnya bisa bertanya kepada kelompok 2. Seperti itu. Kita akan diskusikan itu minggu depan. Nah, hari ini kita akan diskusi dari 5 kelompok yang kemarin sudah Ibu bagi materinya. Silakan masing-masing kelompok berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan boleh kalian bertanya. Ibu kemarin kan sudah memberi waktu 15 menit untuk satu kelompok. Silakan kalian berdiskusi. Baiklah, tadi ada yang bertanya dari kelompok
2 ke kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, apakah benar topologi bus tidak memerlukan banyak kabel? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang topologi bus. Memang benar, topologi bus itu tidak memerlukan banyak kabel, karena komputer itu terhubung secara langsung, atau komputer tersebut terhubung hanya dengan satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan diakhiri dengan terminator. Ini nih, seperti ini. Ini server, ini terminator. Lihat, kabelnya hanya terhubung satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan diakhiri dengan terminator. Topologi bus itu sebenarnya topologi pertama kali yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Kalau sekarang topologi ini sudah jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah mengerti yang bertanya tadi? Apakah sudah mengerti? Oke, paham ya dengan penjelasan Ibu? Jika ada yang belum paham, silakan bertanya kepada Ibu secara langsung di luar sekolah atau jam pelajaran ini juga boleh. Langsung bertemu dengan Ibu juga boleh, datang ke rumah Ibu atau bertanya kepada teman atau cari sumber informasinya yang lebih banyak lagi dari internet juga bisa, minjem buku di perpustakaan juga bisa, atau bertanya dengan Ibu juga langsung juga bisa. Baiklah, hari ini tak terasa selesai juga materinya, dan juga kita sudah diskusi berbagi informasi dari beberapa kelompok. Nah, bagi yang tidak mengerti boleh bertanya langsung pada Ibu atau bertanya kepada temannya yang lebih paham. Silakan bertanya, untuk temannya boleh berbagi ilmu, jangan sungkan untuk berbagi ilmu ya. Apabila kurang paham, boleh juga cari informasi dari sumber-sumber informasi seperti internet atau buku. Pokoknya dari sumber informasi yang bisa kalian pahami. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugasnya akan Ibu kasihkan kepada ketua kelas kalian. Ibu sangat senang kepada kelas ini karena kelas ini sangat antusias atau semangat dalam melakukan diskusi ini. Mungkin Ibu akan menerapkan lagi minggu depan untuk materi selanjutnya. Mungkin sampai sini saja penjelasan Ibu atau pembahasan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.